Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama' wa huwas sami'ul alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. As-sadiqul wa'dul amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa zurriyatihi ajma'in. Ya Hayyu ya Qayyum, ya Aziz ya Hakim, ya Rabbal Mu'minin. Amma ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Dengan tidak mengurangi rasa kehormatan, kemuliaan yang pertama kepada anak bangsa yang masih di luar negeri, yang masih giat dalam hal membela kebenaran, menyingkirkan kezaliman. Kemudian kepada anak yang masih ada di dalam negeri, juga yang masih giat dalam hal mendoakan untuk kemenangan, kebangkitan kebenaran. Juga kepada seluruh pemirsa yang ada di atas permukaan bumi ini, yang selalu menyimak, mendengar daripada apa yang saya utarakan, baik yang menyangkut dengan perjuangan ataupun yang lain-lain. Karena demikian, masyarakat di luar Aceh juga menanyakan kepada saya tentang dakwah-dakwi, permasalahan ini, permasalahan itu, permasalahan pemerintah dan lain-lain. Saya selalu menyatakan pada orang itu, saya tidak kepingin lagi mengurus tentang masalah dakwah-dakwi, tentang masalah cekcok, sama ada cekcok rakyat dengan pemerintahan dan yang lain-lain. Saya telah menutupi hal yang demikian itu. Sekarang saya membuat gagasan baru, yakni untuk memakmurkan negeri ini, untuk memakmurkan negara ini, untuk memakmurkan anak bangsa ini, dengan sekalian resiko, dengan sekalian kemampuan, dengan sekalian pemikiran, pengetahuan. Saya curahkan bersama teman-teman sehingga rakyat ini mendapatkan tiap hari, mendapatkan uang selaku belanja untuk penghidupan sekurang-kurangnya 200.000 rupiah.
sekurang-kurangnya 200.000 rupiah. Ini akan kami manfaatkan kekuatan doa, kekuatan ilmu pengetahuan, atau dalam bahasa yang lain, kekuatan yang maha kuasa. Dan insyaallah akan berhasil. Yang maksud anak negeri ini jangan terjebak lagi dalam lembah kemiskinan, kepapaan. Ini pun apabila anak negeri ini mau melaksanakan syarat dan rukun sehingga sampai kepada tujuan yang mulia, yang gilang gemilang. Apabila dahulu kala terutama kita masyarakat Aceh, rakyat Aceh, kita selalu membantu kepada masyarakat yang ada di Timur Tengah. Ini cerita dulu. Sehingga masalah nakal zakat disimpan, dibawa ke Mekah. Ini masalah. Begitulah makmurnya, begitulah sosialnya anak negeri ini di zaman dahulu kala. Ini kita bangkit. Insyaallah kalau kita mempergunakan kekuatan pengetahuan, kekuatan Allah, cita-cita mulia ini akan termakbul. Sekurang-kurangnya anak negeri ini mesti mendapatkan uang secara kasar, kita bilang 200.000 rupiah. Ini sekurang-kurangnya. Malahan boleh jadi sampai 500.000 rupiah. Apabila rakyat dan masyarakat ini mau. Kalau tidak mau bagaimana? Kemauan dengan syarat, dengan rukun ada 5. Pertama ada kemauan, ingat. Ada rencana, ada kepingin. Dengan kepingin yang sempurna. Yang kedua, doa, dia mau berdoa, mau sembahyang, mau berdoa kepada Allah. Yang ketiga, dia mau kerjakan bagaimana apa yang disuruh oleh gurunya yang bersangkutan dengan hal itu. Ini makanya harus ketemu dulu. Harus ketemu. Bagi mereka yang ingin mendapatkan uang sekurang-kurangnya 200.000 rupiah, mesti ketemu dulu sama dengan Abu Samad. Atau boleh ketemu dengan saya, boleh, nanti saya arahkan. Yang penting kita jangan berdiam, jangan hidup seperti hidup orang kufar, orang yang tertutup jiwa raga, orang putus asa. Jangan lagi. Ini harus bangkit semula. Harus bangkit. Karena doa sepertinya sudah makbul. Tinggal kita menjemput doa tersebut. Allah telah menerimakan doa orang mukmin yang berdoa di tempat mustajabah.
lalu kita harus jemput doa. Jangan banyak tidur lagi, apalagi tidur subuh, apalagi tidur tidak ada salat. Jangan. Wahai umat Islam, jangan tinggalkan salat, kerjakan salat. Ini bulan Rajab, juga diiringi dengan bulan Sya'ban, juga diiringi dengan bulan Ramadan. Jangan lagi tinggal salat. Ini harus diingat, karena ini syarat besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam puasa ini berangkat hijrah ke tempat saya, biar saya bina bagaimana cara sehingga mendapatkan rezeki dalam tiap hari 200.000 rupiah. Datanglah, jangan kepingin tapi tidak mau bekerja. Kerja apa? Kerja datang. Kerja datang ke tempat saya. Ini cara kasar. Jangan duduk di kampung. Nah, kerjakan, datang. Nah, maka insya Allah akan mendapatkan. Kenapa saya berani kayak gitu? Dulu saya pernah bergerak untuk Aceh Merdeka, dan bergerak untuk membuat perjuangan itu susah. Tapi Allah memberikan kemauan saya sehingga terlaksananya perjuangan di Aceh. Malahan sebenarnya bukan Aceh saja, seluruh Indonesia kita ciptakan keadilan, kemakmuran, kejayaan. Kita berangkat dari Aceh. Allah Ta'ala memberikan dan membantu apa yang telah saya rintis. Dan saya kepingin membuat hall Tunggasan di Tiro. Allah Ta'ala mengabulkan hall yang luar biasa, penyembelihan binatang besar dan banyak. Ini luar biasa. Kemudian ada kemauan saya naik gubernur untuk menyelesaikan perkara-perkara yang belum selesai. Saya naik gubernur, selesai. Dan bukan mudah kita membuat syarat sebagai calon gubernur. Ini masalah tidak menang, bukan masalah saya, masalah rakyat. Kemudian juga saya kepingin membuat partai La ilaha illallah yang berangkat dari timur warna hitam. Selesai dan berhasil. Masalah tidak ada dewan bukan masalah saya. Ini masalah yang lain. Ini masalah yang lain. Boleh jadi karena masyarakat tidak kepingin kepada kebangkitan Islam. Padahal dunia telah menyatakan kebangkitan Islam ada di timur, di bawah panji-panji mereka yang hitam. Ini juga bukan salah saya. Yang maksud cita-cita saya telah berhasil. Ini luar biasa. Cita-cita sudah berhasil. Karena ini masalah perjuangan, masalah kebersamaan. Saya kepingin kayak gini, orang banyak tidak kepingin seperti itu. Nah, ini nggak ada masalah kamu saya. Yang maksud saya perjuangan diterimakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan banyak sekali saya pernah jadi imam FPI di daerah Aceh.
Chris Mering juga membantu daerah Sumatera, Brasi. Waktu itu kemudian saya karena sudah uzur pamit daripada grup tersebut, pamit, sehingga sampai sekarang di Aceh tidak lagi ada imam, yang ada penasehat. Jika demikian Front Pembela Islam, karena saya sudah istirahat. Kemudian banyak, kemudian saya ingin mendamaikan. Perdamaian insya Allah terjadi. Ini sekarang kepingin memakmurkan. Memakmurkan anak bangsa ini. Dengan sekalian resiko. Bagi barang siapa yang menghalanginya, senjata mukmin bertindak. Ini masalah. Oleh karena demikian, di akhir-akhir umur saya seperti ini, saya ingin mengorbankan pemikiran jiwa raga untuk memakmurkan anak bangsa ini, supaya jangan dililit oleh sekalian ketakutan daripada banyaknya hutang, terutama negara ini. Ini tidak ada urusan dengan pemerintah. Memang kami ingin membantu pemerintah. Ini masalah. Yang kedua, masalah Palestina. Masalah doa. Dan banyak mengadakan kenapa zikrul jihad fi sabilillah diadakan tiap awal Jumat di awal bulan. Memang ini sebenarnya semenjak dulu di zaman kerajaan Pasai ada zikrul jihad fi sabilillah. Kenapa diadakan di Lampisang? Ini saya riwayat sedikit, ini bukan masalah riwayat takabur, bukan masalah saya juga. Ada seorang tokoh perjuangan yang bernama Afan Jamuda. Ini sekarang nggak ada lagi, dia sudah meninggal sesudah tsunami. Dia mewasiatkan sama saya, zikir jihad fisabilillah ini harus ditetapkan di dalam masjid Lampisang, di dalam daerah Lampisang. Karena daerah ini, masjid ini bahagian yang paling besar untuk perjuangan. Ini kata dia nggak ada lagi setelah meninggal. Dan saya rasakan betul, memang betul. Cerita dia panjang sampai kepada Nabi Allah Khidir alaihissalam. Saya tidak mau menceritakan. Yang penting ini tempat masjid, karena masjid ini yang paling mulia, masjid Haram, Masjid Nabawi, Masjid Aqsa, yang lain amsal. Kita rasakan mulia atau tidak mulia. Ini ada sama jiwa kita orang beriman bagi Allah. Karena hati orang beriman dengan masjid seperti ikan dalam laut, ikan dalam air. Ini masalahnya. Maka kami mengambil tempat untuk berzikir dengan zikir jihad fisabilillah yang ada di dalam tariqatul jihad. Selalu kami bikin seperti itu. Dan insya Allah terbukti seperti yang telah saya utarakan di Jumat tempoh hari.
Karena Jumat tempoh hari kami letakkan sebagai awal bulan. Karena Jumat berikutnya ada berdoa bersama Hul yang mulia Bapak saya Syekh Abdullah bin Ahmad bin Abdurrahman bin Muhammad dan seterusnya. Maka kami pindahkan zikrul jihad pada Jumat berikutnya. Dan dalam dakwah itu saya pernah mengatakan, sesudah kita berzikir, kita lihat di dalam dunia ada hal. Ada nampak diterimakan zikir kita. Allahumma anti bil kafarata wal musyrikin, Allahumma anti bil kafarata. Dan nampak Los Angeles di Amerika Serikat. Ini termasuk apabila Amerika Serikat selalu mendukung Israel untuk menghancurkan Palestina, begitulah. Nanti akhirnya dia akan berantem sendiri. Berantem diri sendiri. Allahumma ruddahum ala aqabihim mangkusin. Ditolakkan bala. Tujuan-tujuan orang itu ditolakkan oleh Allah. Ini ada dalam tarikatul jihad. Ini masalahnya. Maka banyak orang-orang Bayu Raya yang datang ke sini. Ada yang datang sebulan sekali, ada yang datang 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, 4 bulan sekali. Ada yang 1 tahun sekali dia datang. Ada datang sendiri, ada bawa kawan, ada bawa perempuan, begitu-begitulah. Yang nginap di Banda Aceh, malam itu datang ke Masjid Lamisang, kemudian dia pulang. Maka saya mengharap bagi umat Islam yang di seluruh Asia Tenggara, pergilah ke tempat kami berzikir dengan zikrul jihad fi sabilillah. InsyaAllah kebangkitan Islam semakin dekat, kebahagiaan orang beriman semakin dekat. Ini masalah. Jadi kita ambil juga Aceh sebagai patron, sebagai contoh, sebagai teladan bagi kebangkitan Islam di Asia Tenggara. Ini bukan masalah ria dan takabur. Karena alam ini hukumnya dur, berputar kembali. Jangan kita tidak membuat fitnah. Maka fitnah yang kita buat kepada pemimpin, penguasa atau sesama anak bangsa, ini jangan lagi. Bangkit semula, menciptakan kemakmuran. Jangan harap pada pemerintah semata. Pemerintah urusan dia sendiri banyak. Karena hutang dililit. Karena yang maksud banyak masalah. Jadi kita rakyat bangkit sendiri untuk menciptakan kemakmuran. Bangkit sendiri. Kalau tidak mau, kalau tidak mengerti, datanglah ke tempat kami. Dan insya Allah akan kita ketemukan jalan keluar yang luar biasa. Kemudian yang ketiga, masalah Palestina. Karena kita tidak mungkin pergi ke sana berdoa. Jangan lupa berdoa kepada saudara kita yang ada di Palestina. Tiap ba'da salatil maktubah, doalah sedikit supaya Allah Ta'ala menerimakan doa kita. Sekurang-kurangnya berdoa. Ini misalnya, ya Allah terimakanlah doa Tengku Haji Ahmad Tajuddin Lampisang Sedimu. Begitu boleh saya berdoa. Akhirnya dengan berkat
Doa orang yang berdoa, terimakanlah doa bila bisa. Allah menerimakan doa saya. Yang penting apa saya yang tidak mengerti di belakang kalimat saya, di belakang tutur kata saya, tolong tanya sama saya sendiri. Tanya, saya tidak mengerti, tanya. Saya menghimbau satu kali lagi, wahai anak bangsa ini, bangkitlah kamu sekalian untuk menciptakan kejayaan, kemakmuran negerimu sendiri. Jangan mengharap sama orang yang lain. Malahan jangan mengharap sama pemerintah. Bangkit daripada hati sanubari kita sendiri, kamu sendiri. Mudah-mudahan Allah memberikan pertolongan bagi barang siapa yang banyak, yang ada kemauannya. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Di mana ada kemauan, di situ ada jalan. Dengan jalan yang lurus, kita mendapatkan kejayaan yang gilang-gilang. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Di mana ada kesalahan di tutur kata saya harapkan diperbanyakkan maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.